Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Di sini kami akan menjelaskan tentang jenis-jenis media pembelajaran, prinsip pemilihan dan landasan penggunaannya. Oke, baik. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis media pembelajaran. Media pembelajaran adalah alat atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan informasi, pengetahuan, keterampilan peserta didik. Berikut adalah beberapa jenis pembelajaran yang sering digunakan. 1. Media visual. Media ini melibatkan penggunaan gambar, diagram, grafik, dan video untuk membantu peserta didik memahami konsep-konsep tertentu dengan baik. Yang kedua, media audio. Media ini melibatkan penggunaan suara, musik, dan rekaman untuk menyampaikan informasi kepada peserta didik. Contohnya adalah podcast atau rekaman audio. 3. Media teks. Media ini termasuk buku, artikel, dan materi tulisan lainnya yang digunakan untuk membantu peserta didik memahami konsep-konsep tertentu melalui kata-kata. Yang keempat, media interaktif. Media ini memungkinkan peserta didik untuk berinteraksi langsung dengan materi pembelajaran, seperti simulasi komputer, permainan edukatif, atau platform pembelajaran online. 5. Media realita. Media ini menggunakan benda nyata atau fiksi dari materi yang diajarkan, seperti laboratorium, model, atau bahan-bahan nyata lainnya. Yang keenam, media proyeksi. Media ini termasuk proyektor, layar, dan sel representasi yang digunakan untuk menampilkan informasi kepada peserta didik dalam bentuk visual yang besar. Mungkin ini saja, dan materi berikutnya akan disampaikan oleh Saudari Atris. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip pemilihan media pembelajaran. Prinsip-prinsip pemilihan media pembelajaran adalah pedoman yang digunakan dalam memilih media pembelajaran yang sesuai untuk mencapai tujuan pembelajaran. 1. Relevansi. Media pembelajaran harus relevan dengan tujuan pembelajaran dan materi yang diajarkan. Pemilihan media yang tepat akan membantu meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap materi. 2. Kesesuaian. Media pembelajaran harus sesuai dengan karakteristik peserta didik, konteks pembelajaran, dan metode pengajaran yang digunakan. Media yang sesuai akan memfasilitasi proses pembelajaran secara aktif. 3. Keterjangkauan. Media pembelajaran yang dipilih harus mudah diakses dan digunakan oleh peserta didik. Memastikan keterjangkauan media akan membantu meningkatkan partisipasi dan keterlibatan peserta didik. Keempat, kesesuaian teknologi. Jika menggunakan media digital atau berbasis teknologi, pastikan media tersebut sesuai dengan infrastruktur teknologi yang tersedia di lingkungan pembelajaran. 5. Keterlibatan. Pilih media pembelajaran yang dapat meningkatkan keterlibatan peserta didik seperti interaktif atau multimedia yang menarik. Keenam, efektivitas. Media pembelajaran harus efektif dalam menyampaikan informasi dan memfasilitasi pemahaman peserta didik. Pilih media yang dapat mendukung pencapaian untuk pembelajaran. Ketujuh, fleksibilitas. Media pembelajaran harus fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran peserta didik. Fleksibilitas media akan memungkinkan penggunaan yang beragam dalam konteks pembelajaran. Baik, materi berikutnya saya berikan ke teman saya, Rinto. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang landasan-landasan dasar dalam menggunakan media pembelajaran. Landasan-landasan dasar dalam menggunakan media pembelajaran adalah prinsip-prinsip atau teori-teori yang menjadi dasar dalam pengembangan, pemilihan, dan pemanfaatan media pembelajaran dalam konteks pendidikan. Yang pertama, teori pembelajaran. Landasan ini mengacu pada teori-teori pembelajaran yang
memandu penggunaan media pembelajaran untuk memfasilitasi proses pembelajaran peserta didik. Contohnya adalah teori konstruktivisme yang menekankan pembelajaran aktif dan konstruksi pengetahuan oleh peserta didik. Yang kedua, teori komunikasi. Landasan ini mengacu pada teori-teori komunikasi yang memandu penggunaan media pembelajaran untuk efektif berkomunikasi informasi kepada peserta didik. Teori ini membantu dalam merancang media yang jelas, komunikatif, dan mudah dipahami. Yang ketiga, teori kognitif. Landasan ini berkaitan dengan teori-teori kognitif yang memahami proses berpikir dan pemahaman peserta didik. Penggunaan media pembelajaran yang didasarkan pada teori kognitif dapat meningkatkan retensi informasi dan pemahaman konsep. Yang keempat, teori motivasi. Landasan ini mengacu pada teori-teori motivasi yang memandu penggunaan media pembelajaran untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Media pembelajaran yang mampu membangkitkan minat dan motivasi peserta didik akan memperkuat proses pembelajaran. Yang kelima, teori desain instruksional. Landasan ini berkaitan dengan prinsip-prinsip desain instruksional yang digunakan dalam pengembangan media pembelajaran. Prinsip-prinsip ini meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengembangan, dan evaluasi media pembelajaran. Yang keenam, teori multimedia. Landasan ini mengacu pada teori-teori multimedia yang memandu penggunaan kombinasi berbagai media atau gambar, suara, teks dalam media pembelajaran. Teori multimedia membantu dalam merancang media lebih interaktif dan menarik. Demikian penjelasan kami tentang jenis media pembelajaran dan prinsip pemilihan landasan penggunaannya. Sekian dan terima kasih.